Bayangkan, seorang pemuda desa yang sederhana. Tanpa sengaja, ia bersahabat dengan seekor rusa putih yang jinak, cantik, dan berbeda dari hewan lainnya. Rusa itu selalu menemaninya di hutan, seolah mengerti setiap keluh kesahnya. Namun, siapa sangka persahabatan itu menyimpan misteri besar. Rusa putih itu ternyata bukan hewan biasa, melainkan peliharaan kaum bunian, makhluk gaib yang hidup di alam tak kasat mata. Akankah persahabatan mereka bertahan, ataukah dunia gaib akan memisahkan keduanya? Inilah kisah penuh misteri, persahabatan, dan keajaiban hutan. Bersahabat dengan rusa yang ternyata peliharaan bunian. Di sebuah desa kecil di kaki gunung, tinggal seorang pemuda bernama Arif. Ia dikenal suka berpetualang ke hutan, memanjat pohon, mencari buah-buahan, dan memancing di sungai. Suatu sore, saat ia mencari kayu bakar, ia mendengar suara langkah pelan di balik semak. Saat dilihat, ternyata seekor rusa putih dengan tanduk kecil yang berkilau muncul, menatapnya dengan mata bulat bening. Aneh, rusa itu tidak lari meski dilihat manusia. Justru ia mendekat, menghampiri Arif. Rusa? Gumam Arif sambil mengulurkan tangan. Anehnya, rusa itu diam saja dan bahkan menjilat telapak tangannya, seolah memberi salam. Sejak saat itu, Arif sering bertemu rusa tersebut setiap kali masuk hutan. Ia menamainya si Putih. Hari-hari berlalu, persahabatan antara Arif dan si Putih semakin erat. Rusa itu selalu muncul seolah tahu kapan Arif datang. Mereka bermain di tepi sungai, berlarian di padang rumput. Bahkan Arif sering bercerita tentang kesepiannya pada rusa itu. Kalau aku punya sahabat manusia, mungkin mereka akan menertawakanku. Tapi kau mau mendengarkan tanpa menghakimi, kata Arif sambil membelai bulu lembut si Putih. Anehnya, rusa itu seolah mengerti. Kadang ia mengangguk pelan, kadang mendengus lembut seakan membalas. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali matahari hampir terbenam, si Putih selalu pergi tiba-tiba menghilang di balik kabut hutan. Suatu malam, Arif penasaran dan diam-diam mengikuti si Putih yang berlari ke arah dalam hutan. Semakin jauh ia berjalan, kabut semakin tebal. Pohon-pohon tinggi menjulang dan suara jangkrik perlahan menghilang, digantikan dengan bisikan aneh. Akhirnya, Arif sampai di sebuah lapangan luas yang dipenuhi cahaya samar. Di sana, ia melihat sosok-sosok manusia berwajah rupawan, berpakaian indah, namun berbeda dengan manusia biasa. Mereka seperti bercahaya, mata mereka memancarkan kelembutan sekaligus wibawa. Arif ternganga. Ia sadar ini adalah kaum bunian, makhluk halus yang dipercaya hidup berdampingan dengan manusia, tak kasat mata kecuali bagi yang mereka kehendaki. Dan di tengah mereka, si Putih sedang berdiri tenang, dielus oleh seorang wanita bunian berwajah cantik. Wanita itu menoleh pada Arif dan tersenyum samar. "Kau, manusia yang bersahabat dengan peliharaanku." Wanita bunian itu menghampiri Arif. Suaranya lembut, namun menusuk hati. "Rusa putih ini adalah peliharaan kami, penjaga hutan. Tidak semua manusia bisa dekat dengannya, hanya mereka yang berhati tulus." Arif menunduk. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Aku hanya menganggapnya sahabat." Wanita itu tersenyum. "Itulah sebabnya kami mengizinkanmu. Kau istimewa, Arif." Sejak malam itu, Arif tahu bahwa persahabatannya dengan si Putih bukan kebetulan. Ia merasa terhormat sekaligus takut. Namun kaum bunian berpesan, "Selama kau menjaga hutan ini,
kami akan menjagamu." Beberapa bulan kemudian, datanglah sekelompok pemburu ke desa. Mereka mendengar kabar tentang rusa putih langka di hutan. Dengan senjata dan perangkap, mereka berniat menangkapnya. Arif panik. Ia tahu yang mereka maksud adalah si putih. Maka malam itu, ia masuk hutan mencari sahabatnya. Benar saja, si putih hampir terjebak dalam perangkap besi. Arif berlari, membuka perangkap itu dengan tangannya meski berdarah-darah. "Lari putih, jangan biarkan mereka menangkapmu." Namun pemburu sudah melihatnya. Mereka mengejar. Saat terpojok, tiba-tiba kabut pekat turun dan suara lembut menggema. "Kau sudah membuktikan kesetiaanmu, Arif." Para pemburu berteriak ketakutan ketika sosok-sosok bunian muncul. Dalam sekejap, mereka semua kabur ketakutan. Si putih menghampiri Arif yang terengah-engah. Rusa itu menundukkan kepalanya, matanya bening, penuh makna. Wanita bunian muncul lagi. "Arif, kau telah menyelamatkan sahabatmu. Namun kini saatnya ia kembali bersama kami. Dunia manusia terlalu berbahaya baginya." Arif terdiam, air matanya jatuh. "Tapi dia sahabatku." Wanita itu tersenyum lembut. "Persahabatan sejati tidak diukur dari seberapa lama kalian bersama, tapi seberapa tulus kau menjaganya." Si putih mendekat, menjilat tangan Arif sekali lagi, lalu perlahan berjalan ke dalam kabut bersama kaum bunian, hingga menghilang. Sejak saat itu, Arif tidak pernah lagi melihat si putih. Namun setiap kali ia masuk hutan, ia merasakan ada yang menjaganya. Kadang di antara kabut, ia melihat bayangan rusa putih berlari sebentar, lalu lenyap. Arif tersenyum. Ia tahu persahabatan mereka tidak pernah benar-benar berakhir. Karena di dunia ini, ada ikatan yang tidak bisa diputuskan oleh waktu maupun batas dunia. Persahabatan sejati. Tamat.